Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sanna li'ibadihi nikah wa nahahum anis sifah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudara, beberapa pekan lalu ada dari netizen bertanya, ya, dalam kondisi seperti apa pernikahan itu menjadi wajib ataupun sunnah, makruh, mubah, bahkan mungkin menjadi haram. Nah, saudara-saudara, kita mencoba untuk menjawabnya dengan mengambil satu rujukan kitab, yaitu Qurratul Uyun. Ya, jadi kitab Qurratul Uyun Bisarhi Nazmi ibni Yamun, yaitu yang ditulis oleh Muhammad At-Tihami Al-Idrisi Al-Husaini Al-Fasi. Nah, kitabnya seperti ini. Kitabnya ini, ya. Jadi kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan. Jadi, karena ini adalah berkaitan dengan hukum, yaitu apakah wajib, sunnah, makruh, mubah, dan lain sebagainya, maka kita akan menjawabnya dengan pembahasan tema, yaitu ahkamun nikah. Ya. Jadi dikatakan sini bahwa innan nikaha ta'tarihil ahkamul khamsah. Jadi hukum pernikahan itu ada 5 macam. Yang pertama, yakunu wajiban. Jadi nikah itu hukumnya wajib apabila wadzalika fi haqqi man qadara alaihi wa khafa zina bitarkihi. Jadi hukum nikah ini wajib manakala fihi haqqi man qadara alaihi, ketika orang itu telah mampu atau sudah mampu untuk melakukan pernikahan, wa khafaz zina bitarkihi, dan dia ini sangat takut dan dikhawatirkan dia akan melakukan perzinahan ketika dia tidak segera menikah, gitu. Jadi ketika kondisinya dia ini adalah telah mampu untuk melakukan pernikahan, baik secara fisik, mental, maupun finansial, dia ini sudah mampu. Dan kedua, kalau dia tidak melakukan pernikahan, maka akan dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Ya, wa khafa zina bitarkihi. Ya, jadi dia akan menjadi atau akan berbuat zina ketika pernikahan ini apabila tidak segera dilakukan. Maka hukumnya ini adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah wa yakunu manduban. Ya, hukumnya sunnah. Ya, manduban ketika wadzalika fi haqqi man rajan naslah. Ya, manakala orang tersebut, ya, mengharapkan keturunan. Ya, kalau dia sudah menginginkan keturunan, walam yahafiz zina bitarkihi, namun tidak khawatir akan terjadi perzinahan meskipun dia tidak menikah atau belum menikah. Artinya dia ini hanya sekedar, wah, saya ini ingin memiliki keturunan. Tetapi untuk segi zina dia masih mampu untuk menahannya, atau tidak ada kekhawatiran dalam melakukan zina ketika dia belum menikah. Nah,
Kemudian raghiba fihi amla. Dia ini menginginkan ataupun tidak. Ya. Dia ingin menikah ataupun tidak. Jadi tidak masalah. Apakah dia ingin ataupun tidak. Ya, kemudian tetapi dia nanti akan melakukan pernikahan. Walau qata'ahu an ibadatin ghairi wajibatin. Ya, meskipun ya akan terputus ya walau qata'ahu an ibadatin ghairi wajibatin. Akan terputus atau terputus an ibadatin dari ibadah-ibadah yang ghairi wajibin, yang bukan yang fardu. Jadi hukumnya sunnah manakala dia ini menginginkan keturunan. Ya, tadi raghiba fihi amlam. Apakah dia ini ingin ataupun tidak. Sehingga ketika dia melakukan pernikahan, berarti hukum pernikahannya adalah sunnah. Itu. Kemudian yang ketiga, wa yakunu makruhan. Hukumnya makruh. Wa dzalika fi haqqi man la ragbata lahu fihi. Manakala dia itu tidak menginginkan, ya, la ragbata lahu fihi, tidak menginginkan pernikahan, wala yarju naslan, dan juga tidak menginginkan keturunan, ya, wa yaqta'uhu an ibadatin ghairi wajibin, dan juga tidak menjadikannya putus dari ibadah yang tidak fardu. Nah, artinya apa? Orang itu makruh kalau dia menikah, sementara dia itu sebenarnya belum ingin menikah. Kemudian belum juga ingin punya keturunan. Bahkan tidak menjadikannya putus dari ibadah-ibadah yang bukan fardu. Ya, wa yaqta'uhu an ibadatin ghairi wajibatin. Ya, kemudian yang keempat, wa yakunu mubahan. Nah, ini itu hukumnya mubah. Manakala wadzalika fi haqqi man lam yahfiz zina. Ya. Jadi mubah manakala seseorang itu man lam yahfiz zina. Dia ini tidak khawatir akan terjadi perzinahan karena mungkin dia mampu berpuasa dan tidak ada keinginan untuk melakukan perzinahan. Artinya belum ada hasrat yang menggebu-gebu. Walam yarju naslan, dan juga belum menginginkan keturunan. Walam yaqta'hu an ibadatin ghairi wajibin, dan juga tidak menjadikan terputusnya dari ibadah yang bukan fardu. Sehingga hukumnya ini adalah mubah. Nah, jadi tidak ada masalah. Jadi tidak menjadikan dia zina, tidak juga menjadikan dia juga belum menginginkan keturunan, juga tidak menjadikan terputus dari ibadah yang bukan fardu. Nah, kemudian yang kelima adalah tentunya haram. Wa yakunu muharraman. Jadi hukumnya haram manakala wadzalika fi haqqi man yaturru bil mar'ati bi adami wat'in. Nah, ini haram hukumnya apabila seseorang itu ya membahayakan bil mar'ati terhadap perempuan ataupun calon istrinya bi adami wat'in, karena tidak mampunya untuk melakukan hubungan seksual, misalnya mandul atau ada penyakit. Ini haram menikah. Kemudian au nafaqatin, atau tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya nanti. Au kasbi maharramin, atau dia ini memiliki pekerjaan ataupun penghasilan yang bersumber dari sesuatu yang haram, atau pekerjaan yang adalah pekerjaan yang haram gitu. Artinya nanti hasil dari pekerjaan itu nanti diberikan kepada istrinya adalah sesuatu yang haram, maka ini hukumnya haram. Pernikahan seperti ini. Walau liragibin lam yahsa anata.
walaupun dia menginginkan, ya, walaupun dia ini keinginannya sangat menggebu-gebu dan tidak takut dengan zina. Ya, jadi orang-orang seperti ini mau zina-zina saja, tidak saja, artinya orang ini sudah tidak lagi takut dengan sesuatu hal yang zina. Maka orang-orang seperti ini dihukumi haram dalam melakukan pernikahan. Jadi orang yang haram menikah itu manakala ketika menikah nanti akan membahayakan terhadap istrinya karena ada kekhawatiran memang ada penyakit ataupun sudah didiagnosa bahwa dia ini mandul dan sebagainya. Kemudian tidak ada kekhawatiran tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian pekerjaannya itu adalah dari sumber-sumber yang haram. Dan tidak takut terhadap berbuat zina, maka orang-orang seperti ini hukumnya haram dalam pernikahan. Sehingga dikatakan wahadat taksimu yajazi misluhu fil mar'ati. Nah, pembagian tadi itu, yang 5 tadi itu juga berlaku pada wanita. Artinya wanita juga seperti itu. Ya, jadi ketika dikatakan wajib bagi wanita itu ketika sudah mampu menikah dan wahafaz zina, dan ada kekhawatiran untuk melakukan zina ketika tidak segera menikah, maka hukumnya wajib. Sama seperti apa yang distatuskan kepada para lelaki tadi itu. Mungkin ini jawaban daripada pertanyaan kondisi pernikahan menjadi haram, sunnah, makruh, mubah, maupun haram. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.